Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pengantar etika dan karakter, yaitu pada bab 2 ini tentang etika komunikasi. Etika berkomunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi ini merupakan hubungan kontak antara satu individu dengan individu yang lain maupun di dalam suatu kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sadari atau tidak, komunikasi merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan itu sendiri. Komunikasi ada dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal dikategorikan dua, yaitu komunikasi oral ataupun komunikasi tulis, ya, dengan berbicara atau oral communication dan dengan tulisan atau written communication. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal ini dikategorikan menjadi dua, yaitu body language, yaitu bagaimana kita bersikap, ya, mungkin dalam postur tubuh kita ataupun tindak tanduk eh, tubuh kita atau kita sebut dengan body language dan juga ekspresi, ya. Etika berkomunikasi ini merupakan tata cara berkomunikasi yang baik, yang beretika berarti tata cara komunikasinya baik dan benar untuk menyampaikan segala gagasan pikiran kita ataupun isi hati kita kepada orang lain, sehingga ketika kita ingin bicara, kita sampaikan kepada orang lain ini penuh dengan kesopanan, ada bicara yang baik dan juga mudah dipahami dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam etika berkomunikasi. Nah, tentang yang pertama yaitu komunikasi verbal, ya. Komunikasi verbal ini berkaitan dengan bahasa. Setiap bahasa memiliki aturan-aturan, misalnya dalam hal fonologi. Fonologi ini bagaimana kita mengatur suara kita, apakah lantang ataupun eh, suara rendah, ya, suara pelan, ya, ini disebut dengan fonologi. Sedangkan yang kedua adalah aspek semantik. Aspek semantik ini adalah bagaimana cara kita mengkombinasikan kata dengan kata yang lain sehingga membentuk sebuah kalimat yang baik, kalimat yang bisa dipahami dan tidak menyinggung. Nah, ini disebut dengan semantik. Yang ketiga adalah sintaktik ataupun arti kata. Jadi tidak hanya kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, kata-kata yang enak didengar, tetapi juga memiliki arti yang baik, ya. Arti yang tidak menyinggung ataupun arti yang tidak bersifat sindiran ataupun secara arti baik. Kemudian yang keempat adalah pragmatis. Yang pragmatis ini berarti bagaimana bahasa ini digunakan, ya. Apakah di lingkungan formal ataupun di lingkungan non formal. Kemudian kalau komunikasi nonverbal, ya, komunikasi yang verbal tadi bisa berupa kata-kata, berupa ucapan dan juga berupa tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal ini bisa berupa gestur tubuh kita atau body language dan juga ekspresi kita, ya, bagaimana wajah kita, ya, mimik kita itu disebut dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini biasanya ya tadi dengan simbol-simbol gestur tubuh ataupun ekspresi bisa menunjukkan komunikasi baik atau buruk, ya. Komunikasi nonverbal ini faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain tadi paralanguage, tata cara bicara. Paralanguage itu semi verbal, ya, tetapi lebih kepada tata cara bicaranya, ya, apakah dari suaranya, kemudian penampilan wajah, mata, rambut, ya, bentuk fisik dan pakaian ini juga akan menunjukkan komunikasi yang baik atau buruk, ya. Misalkan dalam kondisi formal, pakaian yang dipakai ini sangat menentukan apakah kita sesuai komunikasi kita atau tidak. Jadi menunjang sekali penampilan dalam hal komunikasi. Lalu gestur atau gerakan tubuh, ya, misalnya kita bertemu dengan seseorang, kita memberikan jabat
tangan, ini termasuk gestur ya, gerakan tubuh kemudian juga menunduk, nah ini termasuk gestur. Lalu sentuhan atau haptik, misalkan tadi memberikan salam dengan bersalaman langsung, nah ini juga akan menentukan komunikasi kita. Ruang dan jarak ya, atau disebut dengan proxemic, jarak personal dan jarak sosial ini juga mempengaruhi komunikasi. Lalu juga waktu ya, waktu berkomunikasi juga sangat penting sekali. Misalnya kita mengirimkan chat kepada atasan kita ataupun kepada dosen kita, ini juga harus mengetahui waktu yang tepat ya. Jangan sampai kita mengirimkan chat itu pada waktu-waktu istirahat ya ataupun di malam hari. Nah, sehingga beberapa hal tentang komunikasi nonverbal ini satu sama lainnya saling menunjang komunikasi kita baik atau tidak. Nah, di dalam berbicara tentang komunikasi verbal, ini ada etika-etika yang harus kita pegang ya. Elemen-elemen penting dalam hal public speaking ya. Jadi kita tahu bahwasanya public speaking, berbicara di depan umum ini merupakan faktor yang paling penting untuk menuju kesuksesan ya. Salah satu faktornya adalah kemampuan public speaking. Dalam hal public speaking pun selain tentang teorinya bagaimana vokal, artikulasi, verbal, kita juga harus memperhatikan etika berbicara kita, baik itu lewat kata-kata yang kita pilih, kemudian ada suara yang kita gunakan juga, termasuk gestur tubuh dan ekspresi wajah yang kita lakukan itu tidak hanya benar tetapi juga beretika. Lalu tentang komunikasi berbicara itu ternyata menurut penelitian 55% yang paling berpengaruh itu adalah body language kita dan juga ekspresi kita. Jadi bagaimana kita gerakan tangan kita, kemudian ekspresi wajah ini 55% yang sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Selanjutnya yang ke 38% ini adalah nada suara kita, kemudian modulasi dan bagaimana jeda ataupun irama yang kita pakai ya, apakah penekanan-penekanan itu juga akan sangat berpengaruh dan sisanya tentang kata-kata ya. Jadi kata-kata ternyata tidak sebanyak non-verbal ya. Jadi paling banyak ini adalah non-verbal ternyata berpengaruh sangat penting di dalam berkomunikasi. Kecuali kita berkomunikasinya lewat tulisan ya, tentunya pemilihan kata-kata yang menjadi poin paling tinggi. Nah, prinsip berbicara yang baik antara lain satu, kita harus fokus pada lawan bicara kita ya. Kalau kita tidak fokus, kita tidak memandang lawan bicara kita, maka kita bisa dinilai kurang sopan ya. Dalam hal komunikasi ini tidak baik. Nah, tidak menghargai lawan bicara kita. Yang kedua adalah berkata benar, tentunya termasuk etika ya. Berbohong termasuk tidak beretika. Jadi berkata walaupun baik tetapi juga harus benar. Tidak memfitnah, tidak membicarakan keburukan orang lain, tidak berbohong dan memegang prinsip-prinsip kebenaran. Itu juga termasuk etika berbicara. Yang ketiga adalah penggunaan suara ataupun intonasi tinggi rendah. Ini juga apakah bisa diterima lawan bicara kita, ini juga harus kita perhatikan di dalam menjunjung tinggi etika berbicara. Yang keempat, berbicara jelas ataupun tidak terlalu cepat ini juga sangat diperlukan. Jadi ketika seseorang yang berkomunikasi kita tidak nyaman, bisa jadi di situ dalam hal etika berbicara kita dinilai kurang ya. Yang kelima adalah menggunakan pilihan kata-kata yang sopan, tentunya tidak menggunakan kata-kata yang kotor, bernada menyindir, menghina, membuli, menyombongkan diri, dan kata-kata yang menimbulkan perselisihan lainnya. Yang keenam adalah sebagai komunikasi dua arah ya, sebagai pendengar kita pun juga harus mendengarkan dengan seksama lawan bicara kita dan tidak memotong pembicaraan ya. Karena dalam hal komunikasi ini tentunya melibatkan lebih dari satu orang ya dan bisa terjadi dua arah sehingga kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, sangat menentukan etika komunikasi. Yang ketujuh adalah menyesuaikan perkataan dengan bahasa yang sesuai dengan lawan bicara kita ya. Misalnya seseorang yang berbicara dengan kita menggunakan bahasa daerah tertentu, maka kita pun juga
sebisa mungkin kalau kita bisa, kita, menyesuaikan begitu ya. Tapi sebaliknya ketika orang lain tidak bisa berbicara dengan bahasa adat kita, maka kita bisa menggunakan bahasa universal yang mudah dipahami oleh orang lain. Lalu yang kedelapan, awali dan akhiri dengan senyuman. Jadi sekali lagi gestur dan ekspresi wajah ini juga sangat berpengaruh pada komunikasi kita secara langsung, sehingga komunikasi nonverbal pun juga kita perhatikan. Yang kedelapan adalah menunjukkan mimik dan ekspresi yang antusias saat berbicara. Kalau ekspresinya tidak antusias, apalagi tidak melihat ya lawan bicara kita, itu termasuk dikatakan tidak beretika dalam hal komunikasi. Yang ke-10, memberikan apresiasi ataupun pujian kecil yang jujur dapat memberikan kesan menghargai. Dan yang ke-11, didukung dengan kontak fisik yang sopan dan santun yang bersahabat seperti berjabat tangan ataupun menundukkan kepala ketika mengucapkan terima kasih. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan komunikasi antara dua orang, ibu dan anak, yang satu dengan yang lain ini berbeda. Dalam dua gambar tersebut kita bisa melihat dari ekspresinya, dari gesturnya. Mungkin kalau ini berupa video ya akan terlihat kata-katanya ataupun intonasi nada suara, nada bicara juga kata-kata yang diberikan itu akan berbeda antara dua orang ini. Kita lihat dari ekspresinya saja di gambar bagian atas ini terlihat bahwa seorang ibu sedang memarahi anaknya begitu ya. Tentunya juga lawan bicaranya akan memberikan respon yang tentu di situ tertekan ya. Dalam hal komunikasi seperti ini walaupun itu adalah orang tua kepada anak, itu pun juga harus memiliki etika yang dijunjung ya. Nah, bisa dilihat perbedaannya dengan gambar yang kedua. Jadi mungkin konteksnya di sini sama ya. Jadi seorang ibu menasehati anaknya, tentu ada perbedaan di dalam dua hal ini. Dengan cara komunikasi yang baik, kita bisa menjamin bahwa apa yang disampaikan itu akan bisa diterima dengan baik juga oleh anak. Nah, apa makna dari gambar di sini? Bahwasanya tidak hanya dalam hal etika ataupun secara langsung komunikasi mereka bagaimana kita menilai, tetapi juga dampak daripada yang etika yang dilakukan dalam hal komunikasi itu juga bisa dipengaruhi ya. Barangkali dalam hal nasihat yang diberikan tadi, tidak hanya bagaimana penerimaan dari si anak ya, bagaimana komunikasi itu terjalin baik atau buruk, tetapi juga bagaimana anak ini bisa menerima nasihat tersebut dan pengaruhnya kepada mental psikis si anak. Karena itu di dalam berbicara kita pun juga harus menjunjung tinggi nilai etika ya, karena banyak sekali hal ataupun akibat dari apa yang kita lakukan dalam hal etika berbicara ini. Apalagi kepada anak ya, yang secara psikis mereka masih lemah, masih membutuhkan pendampingan yang intensif dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Lalu dalam hal komunitas ya, kita bisa lihat juga perbedaan antara gambar yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sini ada perbedaan. Di satu komunitas yang pertama ada kebiasaan yang kurang baik yaitu membicarakan orang lain yang di situ ada juga di dalam komunitas tersebut ya. Jadi hal ini tentunya akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan komunikasi yang tidak baik, ya, tidak harmonis ataupun bahkan pertengkaran seperti itu. Maka komunikasi semacam ini layaknya dihindari. Nah, kalau semisal kita ada kepentingan dengan satu orang saja di dalam sebuah komunitas, ada baiknya kita berkomunikasi, kita menarik diri dari lingkungan tersebut terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kecemburuan pada pihak yang lainnya atau menimbulkan kesalahpahaman ya. Nah, sedangkan yang gambar berikut yang satu lagi di sini adalah komunikasi secara terbuka, saling menghargai, saling melihat lawan bicara dengan baik, memperhatikan orang yang berbicara ya, tanpa di situ membicarakan satu dengan yang lainnya.
Nah, biasakan diri kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik ya, tentunya di antaranya maaf, tolong, terima kasih, ini perlu ditanamkan, termasuk juga dalam etika berbicara. Nah, karena kebiasaan berbicara kasar dan kotor itu menular, maka hanya soal waktu aja kita akan terpancing atau tidak. Ya, jadi baiklah kita dalam membuat sebuah kebiasaannya, kebiasaan berbicara pun juga seperti itu. Ya, apabila kita terbiasa dengan kata-kata berucap kotor ataupun berbicara kasar, maka ini cepat menular sehingga harus kita hindari ya. Orang hebat akan berbicara mengenai ide, orang biasa akan berbicara dengan keadaan sekitar, dan orang kecil akan berbicara tentang orang lain. Nah, ini etika berbicara juga ya, bahwasannya pesan dari Eleanor Roosevelt ini bahwa kalau kita ingin menghebatkan diri kita sendiri, yang kita bicarakan adalah tentang ide, bukan berbicara tentang orang lain yang tentunya ini bertentangan juga dengan etika berkomunikasi. Etika berbicara di depan umum atau public speaking yang sudah kita sempat bahas tadi, ada berbagai macam ya, ada khutbah, kampanye, agitasi, propaganda, orasi ilmiah, penerangan atau penjelasan, dan reportase. Keterampilan-keterampilan dasar di dalam public speaking pun juga berkaitan dengan komunikasi verbal dan nonverbal ya, baik itu bahasa ataupun kata-kata yang dipilih maupun gestur dan juga mimik wajah atau ekspresi. Nah, ini beberapa teknik-teknik di dalam berbicara. Saya tidak menjelaskan terlalu dalam karena fokus kita adalah kepada etika berbicaranya. Dan namun dalam hal etika berbicara, teknik-teknik ini perlu dikuasai karena kita bisa berkomunikasi dengan baik, sopan. Kita juga perlu memperhatikan komunikasi nonverbal maupun verbal yang kita ucapkan. Nah, etika di dalam public speaking tentunya yang pertama harus jujur ya. Seseorang yang berbicara di depan umum harus menyampaikan fakta-fakta atau realita yang sebenarnya, bukan sebuah isu yang salah begitu ya. Jadi kejujuran ini adalah etika yang harus dijunjung pada public speaking. Sedangkan pada tulisan komunikasi verbal berupa written communication atau tertulis, ini dilarang kita menggunakan kalimat ataupun ide yang disampaikan orang lain ya. Ini berkaitan juga dengan etika di dalam merujuk atau mereferensikan sesuatu dari referensi tertentu ya. Kita harus menyebutkan siapa penulis dalam ide tersebut ya. Kemudian kita juga harus menghindari penggunaan bahasa-bahasa yang absurd, abuse, kemudian seperti menyindir, ya, kemudian juga menghina, mengolok-olok, bullying, ya, kemudian berkaitan dengan orientasi seksual. Nah, ini harus kita hindari hal-hal yang sensitif, ya. Kemudian kita juga harus menghindari etnosentris, kepercayaan atau keyakinan seseorang bahwa budaya yang dimiliki adalah budaya yang terbaik yang dia punya, budaya yang ataupun adat istiadat atau suku yang dia yang apa namanya dia miliki itu adalah yang terbaik. Ini juga dalam hal komunikasi harus dihindari. Etika komunikasi lewat tulisan juga layaknya perlu kita pelajari ya, karena kita seorang akademisi, kita akan sering menulis. Maka dalam hal penulisan, kode etik penulis juga harus dijunjung tinggi, utamanya juga sama seperti public speaking tadi tentang kejujuran. Lalu kita juga harus bebas plagiarisme ya, meniru atau menyadur karya orang lain tanpa memberikan informasi siapa penulisnya. Lalu menjunjung hak cipta dan keabsahan di dalam tulisan kita dan juga keandalan informasi yang diberikan. Tentunya ini adalah etika yang harus kita junjung di dalam menulis ya. Kemudian etika komunikasi lewat tulisan yang mungkin kita tulis lewat media komunikasi ya. Ini pun juga harus menggunakan etika-etika yang wajib kita junjung tinggi ya. Misalkan dalam email, memberikan email saja, mengirimkan email kita harus memberikan subjek emailnya apa supaya jelas.
memberikan salam, perkenalan, keperluan, dan juga penutup. Lalu juga memberikan attachment dengan keterangan ya, jangan hanya memberikan attachment tadi tanpa ada petunjuk ataupun keterangan, lalu ada kata permohonan ataupun bukan perintah ya. Etika menghubungi dosen lewat HP, handphone misalnya, jangan lupa waktu, hindari menghubungi dosen lewat di luar jam kerja atau waktu istirahat. Mulai juga dengan salam, perkenalkan diri ya. Jangan lupa karena kadang sering sekali terjadi mahasiswa ini chat atau WA dengan dosen sering lupa memperkenalkan diri, tidak memberikan informasi diri ya, sehingga dosen tidak membalas ya karena tidak tahu ya. Ini termasuk etika juga di dalam menghubungi dosen. Etika selanjutnya adalah ucapan permintaan maaf, mungkin mengganggu waktu, lalu setelah itu disampaikan keperluannya secara singkat, padat, dan jelas langsung kepada intinya, dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya. Lalu etika komunikasi lewat tulisan media sosial, ya ada 9 etika yang setidaknya harus kita perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama bahwa sadari bahwa interaksi di media sosial ini berakibat hukum, kelola dengan baik informasi personal, jangan sampai kita terlalu vulgar dalam memberikan informasi personal kita karena akan berujung pada kejahatan ya. Ganti kata sandi secara berkala, perhatikan penggunaan tanda baca, hindari penistaan sara, bullying, cemooh ya. Pahami undang-undang ITE, jangan membagikan informasi yang bohong atau hoax tidak valid, bangun komunikasi secara efektif, dan jauhi hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, narkoba, dan perjudian. Lalu juga ada 8 etika bermedia sosial menurut Kemendikbud. Di antaranya adalah hati-hati menyebarkan informasi yang bersifat pribadi, gunakan etika dan norma saat berinteraksi dengan orang lain, hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal, pastikan mengunggah akun media sosial tidak mengandung sara, memanfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi, pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah apabila kita menulis sesuatu ya, kemudian memanfaatkan media sosial untuk menunjang pengembangan diri dan jangan mengunggah apapun yang tidak jelas sumbernya. Lalu etika menggunakan media sosial juga harus bahasanya sopan ya, layak. Tadi Sarah sudah juga disebutkan, informasi pribadi juga tidak diberikan ya, komunikasinya harus jujur dengan sumber-sumber yang jelas ya. Etika komunikasi nonverbal, baik itu berupa gestur, penampilan fisik, ya kontak mata, dan juga ekspresi, cara berdiri, bahasa tubuh, manajemen waktu, ruang, wilayah, tampilan, ini juga sangat menunjang sekali. Listening sebagai komunikator yang terbaik adalah pendengar yang baik. Jadi kita tidak selalu yang berbicara, kita pun dalam hal komunikasi bisa jadi sebagai pendengar, maka kita harus mendengar dengan menjadi pendengar yang baik, memandang wajah yang berbicara dan memperhatikannya. Mendengarkan di tempat kerja, misalkan mendengarkan atasan, rekan kerja, pelanggan, ya. Kemampuan mendengar yang rendah ini hanya 20% isi ucapan yang diperhatikan. Kecepatan berbicara 125 sampai 175 kata per menit, kemampuan mendengarkan 450 kata per menit. Ya. 10 kunci meningkatkan kemampuan mendengar antara lain, kita harus mengontrol gangguan internal dan eksternal, harus berfokus kepada yang berbicara. Yang kedua, terlibatlah secara aktif sudah melalui kontak mata dan bahasa tubuh ya. Yang ketiga, pisahkan opini dari fakta, kita harus bisa membedakan. Yang keempat, identifikasi poin-poin penting, jangan menyela, klarifikasi poin-poin krusial, rangkum inti pembicaraan, efektif saat menunggu atau lag time, catat bila perlu dan sadari perbedaan antara pendengar pria dan wanita. Bersikap profesional saat komunikasi, gunakan dan pertahankan kontak mata, gunakan postur
atau bahasa tubuh yang baik, hilangkan penghalang fisik, tingkatkan kemampuan decoding, pemahaman, dan bahasa tubuh, ajukan pertanyaan lanjutan, artikan pesan nonverbal dalam konteks tersebut, bergaul dengan orang dari berbagai budaya, memperhatikan penampilan, membuat rekaman, dan perhatikan diri Anda dalam membuat video, serta meminta masukan kepada teman, keluarga, ataupun yang lain untuk kekurangan dalam hal komunikasi. Nah, etika berkomunikasi sebagai suatu keuntungan, gunakan kata-kata yang sopan, tulus, selektif, mengkritik dengan baik, ya, menghormati ruang rekan kerja, jangan meladeni sikap kasar ataupun kurang sopan dari orang lain, dan juga bisa menempatkan diri, ya. Nah, mengatasi konflik dengan baik, dengan bijaksana, itu juga termasuk salah satu etika di dalam berkomunikasi, dan kita juga bisa menyampaikan ketidaksetujuan ini tentunya dengan cara yang baik. Etika berpakaian ini juga bisa menunjang etika komunikasi, ya, secara gestur. Kita juga harus memperhatikan apakah acaranya ataupun percakapannya formal atau non formal. Pakaian yang diberikan juga harus disesuaikan, tidak kedodoran, model pakaian sopan, tidak mencolok, dan model pakaian tidak terlalu kuno, ya. Ini adalah gestur-gestur tubuh dari contoh-contoh, ya, gestur tubuh dalam hal komunikasi, misalnya Presiden Amerika yang sedang berjabat tangan, ya, dengan tokoh lain, ini juga dia menggunakan gesturnya sebagai kunci di dalam hal etika berbicara atau etika komunikasi, ya, dan di satu tangan yang satu lagi menepuk punggung. Ini juga adalah bentuk keterbukaan yang bisa disampaikan dari gestur yang diberikan, ya. Kemudian di Jepang juga ada adat istiadat membungkukkan diri badan kita untuk menghormati orang lain. Ya, etika bersalaman, gestur ini juga dalam hal komunikasi nonverbal ini sangat baik dilakukan dari seorang murid kepada gurunya. Kemudian begitu juga dalam hal menghargai orang lain, kita tidak membedakan usia juga dari yang tua kepada yang muda pun ketika bersalaman, ini juga lebih utama lagi apabila kita sebisa sejajar, ya, dengan anak di bawah kita, ya, yang usianya di bawah kita. Jadi bersalaman dengan mensejajarkan diri gitu, juga ikut membungkuk, ya. Nah, komunikasi kita sadari adalah kunci untuk membuka hubungan networking apapun. Lantas kepercayaan adalah kunci penggenapnya agar awet dan langgeng, ya. Jadi komunikasi kuncinya. Komunikasi sukses tercapai bila pesan yang ingin kita berikan sampai diterima dengan baik dan dilaksanakan oleh si penerima pesan. Tentu dalam hal komunikasi, jika ingin sukses juga tidak hanya teknik-teknik komunikasinya saja, tetapi juga etika yang harus kita perhatikan. Nah, demikianlah tadi materi tentang etika komunikasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.